Halo, selamat pagi, siang, dan sore buat semua teman-teman di luar sana. Nah, kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai UTS kami yang sudah kami lakukan di strategic marketing pada situation analysis perusahaan Flip. Nah, jadi di sini kami kelompok 5 itu beranggotakan 6 orang, yakni saya sendiri, Hafiz Ananda Isyam, ada Ragil, Cisita, Lia, Eni, Lintang, dan juga Yola. Nah, di sini untuk memulai akan ada penjelasan mengenai marketing situation yang akan dijelaskan oleh Mas Yola. Boleh silakan. Baik, sebelumnya di sini saya Yola Putra Permana akan menjelaskan mengenai marketing situation dari Flip. Baik, jadi di sini Flip itu sendiri hadir sebagai startup lokal di mana Flip memberikan warna baru di dunia vintage atau financial technology dengan menyediakan layanan transfer antar bank bebas biaya admin. Lalu untuk target market dari Flip sendiri ini adalah dewasa rentang usia 18 sampai 35 tahun yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia. Nah, untuk target pasar ini sendiri, rentang usianya itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari 18 sampai 24 tahun yang merupakan seperti mahasiswa atau fresh graduate. Selanjutnya dari usia 25 tahun sampai 35 tahun seperti orang-orang yang sudah mulai bekerja dan sudah memikirkan masa depannya dan sudah mulai berinvestasi. Lalu peringkat website Flip sendiri ini telah meningkat 32% selama periode Januari sampai Maret 2020 dengan mencapai sekitar 63.330 pengunjung dan 139.350 hits setiap bulan dan terus meningkat hingga saat ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya aku bakalan jelasin tentang market situation, tapi lebih spesifiknya ke dalam statistik dari Fintech Indonesia dan juga Flip. Selanjutnya mengenai market situation in statistik. Jadi untuk Flip sendiri ini dia tuh punya market capitalization sebesar 48 juta dolar, yang mana untuk sumber pendanaannya sendiri ini masih baru banget, yaitu tahun 2021-2022. Ini kami dapat berdasarkan sumber dari website officialnya Flip ID sendiri. Nah, untuk market situation secara keseluruhan di pasar fintech Indonesia, ini ada pembagian nih pie share dari fintech market di Indonesia yang market share-nya. Yang pertama, menurut Asia Briefing Ltd, fintech di Indonesia tuh kebagi menjadi beberapa grup-grup besar. Yang paling besar sendiri itu ada lending atau simpan pinjam online. Kemudian diikuti oleh digital payment. Nah, di sini merupakan marketnya Flip ini, yang mana dia itu meng-cater consumer untuk digital payment dan juga transfer antar bank. Selanjutnya diikuti oleh blockchain dan juga personal payment. Dan sisanya memasuki 12% dari keseluruhan pasar. Nah, di sini dilihat dapat kita tahu bahwa di Indonesia sendiri itu digital payment dan juga online financial technology itu growing, pasar yang growing, yang mana untuk Flip sendiri ini bisa menjadi salah satu hal yang positif, yang mana dengan dengan bertumbuhnya pasar dan juga bertambahnya konsumen, penggunanya pun dapat memungkinkan untuk menaik. Nah, untuk market valuation sendiri di Indonesia itu sebenarnya sudah mulai growing ya. Bahkan untuk dibandingkan dari tahun 2017 itu growingnya hampir 4 kali lebih besar berdasarkan dari sumber statistika.com. Ini Indonesia valuation-nya untuk tahun 2021 sendiri di kuartal pertama itu sudah mencapai 494 juta dolar. Sedangkan untuk valuation fintech di global itu sudah mencapai 39 miliar dolar. Jadi ini
bertahun ke tahun tuh meningkatnya bisa 100% dari jumlah sebelumnya gitu. Jadi emang market yang fast growing gitu. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk mempresentasikan bagian analisis PES sendiri. Dan yang pertama dari analisis PES yaitu ada P yang di sini adalah politik. Jadi faktor yang politik ini adalah faktor-faktor yang pada dasarnya adalah bagaimana campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Jadi untuk analisis politik dalam perusahaan Flip ini sendiri, yaitu yang di sini yang pertama adalah brand Flip sendiri adalah brand yang berasal dari atau perusahaan yang berasal dari Indonesia. Dan selanjutnya itu perusahaan ini terdaftar di bawah pengawasan Departemen Kebijakan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia atau BI sebagai salah satu penyelenggara transfer dana PTD bukan bank dengan nomor lisensi transfer data sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya itu ketentuan mengenai transfer data memang sudah diatur oleh Bank Indonesia lewat peraturan Bank Indonesia dengan nomor sebagai berikut tentang transfer data dan surat edaran Bank Indonesia dengan nomor sebagai berikut perihal laporan penyelenggaraan transfer dana oleh Badan Usaha Perbankan Hukum Perbadan Hukum Indonesia bukan bank secara online. Dan yang terakhir yaitu Flip telah mengantongi izin dari Bank Indonesia dengan nomor sebagai berikut. Oke, next untuk selanjutnya yaitu dari analisis ekonomi dari Flip ini sendiri. Jadi untuk analisis ekonomi ini sendiri yaitu seperti perusahaan itu mempengaruhi ke pertumbuhan ekonomi, suku bunga, nilai tukar, dan lain-lain. Jadi untuk perusahaan Flip ini sendiri, untuk analisis ekonominya yang pertama yaitu membuka banyak lapangan pekerjaan di setiap kantornya. Nah, dapat diketahui Flip ini memiliki beberapa kantor yang ada di Indonesia. Di antaranya itu ada beberapa di Jakarta dan juga ada di Yogyakarta dan masih ada banyak lagi. Dan selanjutnya yaitu memberikan kemudahan transfer dengan biaya admin yang lebih rendah. Nah, ini tentunya sudah melekat atau sudah menjadi ciri khas dari perusahaan Flip ini sendiri, teman-teman, terkait dengan biaya admin yang lebih rendah atau bahkan ada juga yang tidak menggunakan biaya admin. Dan untuk yang ketiga yaitu terdapat produk Flip for Business yang membantu pengelolaan usaha perusahaan dari customer dengan menyuguhkan kemudahan bertransaksi dengan biaya yang lebih terjangkau dan lebih cepat. Tentunya kan perusahaan itu lebih sering melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan lain atau saat bekerja sama dengan badan-badan atau bisnis lainnya. Dan tentunya Flip ini sangat amat bermanfaat untuk pengelolaan keuangan dari perusahaan dari customer. Dan yang terakhir dari ekonomi sendiri yaitu dapat digunakan untuk transfer ke luar negeri dengan biaya admin yang lebih terjangkau. Oke, next selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada sosial. Jadi faktor-faktor sosial itu adalah faktor-faktor yang termasuk aspek budaya, kesadaran kesehatan, laju pertumbuhan pendudukan, distribusi usia, karir, penekanan pada keselamatan, dan lain-lain. Jadi untuk Flip ini sendiri, untuk analisis sosialnya yaitu membantu konsumen dalam hal transfer uang karena lebih praktis dan hemat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kita sebagai warga Indonesia tentunya kan banyak dari kita, bahkan hampir semua dari kita itu mencari yang lebih murah, yang lebih praktis, yang lebih hemat tentunya. Seperti Flip ini, kita dengan menggunakan aplikasi Flip ini dapat melakukan transaksi, dapat melakukan transfer dengan biaya yang lebih minim. Dan untuk selanjutnya yang keempat ini adalah analisis teknologi. Jadi analisis teknologi ini adalah faktor-faktor yang termasuk aspek teknologi seperti penelitian dan pengembangan, otomatisasi, insentif teknologi dan tingkat perubahan teknologi seperti itu. Dan untuk analisis teknologi dalam perusahaan Flip ini sendiri yaitu yang pertama yaitu Flip sendiri juga dapat dikatakan sebagai salah satu dari hasil perkembangan teknologi yang ada, jadi gitu teman-teman. Jadi dengan adanya Flip ini tentunya kan akan memiliki dampak yang baik untuk para customer-nya kayak gitu. Jadi yang sebelumnya kita transfer atau transaksi itu harus melalui ATM, harus melalui bank atau melalui langkah-langkah lain juga dan tentunya itu akan menggunakan biaya admin yang lebih mahal. Dengan Flip ini kita dapat melakukan transaksi, dapat melakukan transfer itu hanya dengan menggunakan gawai masing-masing dengan biaya admin yang lebih rendah.
Dan selanjutnya yaitu belum semua masyarakat Indonesia yang memiliki rekening bank bisa menggunakan aplikasi ini karena kurangnya pengetahuan terhadap teknologi. Itu teman-teman. Jadi kan dapat kita ketahui bersama juga seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai rekening bank itu kan banyak juga dari orang-orang dewasa atau beliau-beliau yang sudah berusia dewasa gitu. Jadi, mereka kan untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk mengikuti perkembangan teknologi seperti halnya aplikasi Flip ini kan juga, sepertinya belum terlalu bisa atau belum bisa untuk mengikutinya. Jadi itu adalah kendala untuk masalah teknologinya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu Flip menggunakan sosial media dan media elektronik untuk beriklan atau memasarkan produknya. Jadi kan, ini perkembangan teknologi tentunya kan merambah ke sosial media dan juga media elektronik yang sangat amat pesat. Nah, Flip ini memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan iklan atau pemasaran produk-produknya di dalam sosial media dan media elektronik tersebut. Jelaskan oleh teman saya terkait analisis SWOT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari Flip yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Pertama adalah strength atau kekuatan dari Flip sendiri. Nah, Flip sendiri ini merupakan aplikasi yang menyediakan layanan gratis biaya kirim antar bank yang biasanya dengan biaya 6.500, tapi dengan Flip ini menjadi biaya dengan Rp0. Kemudian Flip ini sendiri sudah terverifikasi oleh Bank Indonesia, di mana ini dijamin keamanannya maupun pengiriman datanya bisa lebih dipercaya. Kemudian rekening tujuan tidak harus memiliki aplikasi Flip. Kelebihannya tidak perlu mempunyai akun Flip untuk menerima uang. Ini termasuk dalam transaksi perbankan sehingga uang yang dikirimkan ke penerima tanpa adanya masalah dengan keamanannya. Selanjutnya, Flip ini merupakan aplikasi karya dari anak bangsa dan memiliki fitur global yang membantu memudahkan transfer hingga ke luar negeri. Next. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan dari Flip. Jadi kelemahan dari Flip ialah proses verifikasi pembuatan akunnya yang cukup susah karena pengguna ini wajib memberikan data yang akurat beserta dengan foto KTP dan selfie pada saat memegang KTP. Dan beberapa orang ini mengeluh karena sering gagal ketika gambarnya tidak cocok. Walaupun kasus ini cukup minor terjadi, namun tidak dapat dipungkiri verifikasinya memang susah karena sudah menjadi standar keamanan dari Bank Indonesia supaya Flip ini tetap dapat beroperasi. Kemudian proses transfernya hanya bisa dilakukan pada saat jam kerja, yakni pada Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 6 sore, dan hari Sabtu jam 8 sampai jam setengah 2. Dan hari Minggu atau hari besar lainnya libur. Kemudian rekening bank yang tersedia tidak lengkap dan pada pengguna reguler ini dibatasi transaksinya hanya 5 juta per hari. Next. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Jadi Flip ini dapat memperluas pangsa pasarnya dengan gencar melakukan promosi dan lebih memahami kebutuhan trennya yang terjadi. Dan lebih melengkapi banyak rekening bank sehingga Flip ini bisa menjadi satu-satunya layanan gratis transfer di Indonesia. Dan untuk threats atau ancamannya, mulai banyak startup baru yang berbasis vintage yang mulai bermunculan dan adanya modus penipuan yang mengatasnamakan Flip. Nah, dengan adanya banyak berita modus penipuan yang mengatasnamakan Flip, hal ini itu dapat mencemarkan citra baiknya dari Flip sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Porterfive Process, di mana di sini ada 5 elemen. Nah, sebenarnya apa itu Porterfive Process? Jadi ini adalah salah satu alat untuk menganalisis strategi bersaing yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi
fungsinya tuh supaya perusahaan tuh mampu menghadapi sulitnya persaingan dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini sebenarnya ada 5 elemen utamanya. Yang pertama itu threats of new entrants, yang kedua bargaining power of buyers, yang ketiga itu ada threats of substitutes, yang keempat bargaining power of suppliers, dan yang kelima itu ada competitive rivalry. Nah, saya pertama akan menjelaskan mengenai threat of new entrants. Jadi di industri financial technology itu kan saat ini berkembang sangat signifikan ya, apalagi mobile payment seperti Flip ini. Jadi menurut data juga industri financial technology ini mengalami peningkatan mencapai 78%, dan 48% itu berasal dari sektor mobile payment ini seperti Flip. Jadi bisa ditunjukkan bahwa kondisi itu menyebabkan persaingan itu sangat tinggi, sehingga untuk memasuki pasar itu tuh tentunya juga sangat sulit karena pesaing itu harus memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan perusahaan yang sudah ada. Nah, yang kedua itu bargaining power of buyers atau daya tawar pembeli. Daya tawar pembeli ini bisa dikatakan rendah karena sebenarnya harga itu sudah ditentukan oleh perusahaan seperti biaya admin. Tapi di sini persaingannya tuh mungkin lebih mengacu pada pemberian penawaran untuk meningkatkan kualitas dari Flip ini sendiri. Contohnya tuh memberikan cashback, memberikan bonus kepada pelanggan. Jadi di sini perusahaan itu berlomba-lomba untuk memberikan penawaran yang terbaik untuk pelanggan supaya pelanggan itu lebih tertarik gitu kepada Flip. Contohnya yang memberikan cashback, bonus seperti itu juga. Nah, terus yang ketiga itu ada threat of substitutes atau ancaman produk pengganti. Nah, ancaman produk pengganti ini cukup tinggi karena persaingan dalam pasar ini juga cukup tinggi dalam financial technology ini ya. Jadi pendatang ataupun pesaing yang sudah ada itu harus terus melakukan inovasi sehingga dia bisa mempertahankan barangnya gitu. Nah, hal ini juga berkaitan dengan apakah konsumen itu memiliki pilihan terhadap produk yang ada gitu. Contohnya ketika pesaing itu mengeluarkan layanan yang memudahkan konsumen untuk membayar barang atau belanjaan atau makanan juga itu melalui scan barcode seperti lewat Dana, lewat OVO itu kan bisa. Tapi di sini kalau di Flip sendiri itu memang belum ada karena saat ini Flip hanya menyediakan layanan tuh untuk transfer antar bank, untuk pembayaran pulsa dan listrik. Jadi mungkin ini bisa menjadi ancaman karena produk pesaing itu memiliki layanan yang tidak dimiliki Flip. Jadi ada kemungkinan untuk pelanggan itu beralih ke jasa lain. Untuk 2 elemen selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih buat rekan saya Lintang. Kalau tadi udah bahas 3 elemen pertama dari Porter 5 Force, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai 2 elemen lagi. 2 elemen yang terakhir, yaitu yang pertama ada bargaining power of suppliers dan competitive rivalry. Nah, untuk bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok. Nah, di elemen ini tuh sangat penting karena bergantung pada daya tawar pemasok. Untuk itu, strategi yang diterapkan yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan cara saling menghargai kontrak atau persetujuan. Nah, jadi strategi ini tuh untuk menghadapi elemen ini bisa dengan cara berusaha menjalin hubungan dengan baik dengan pemasok. Dalam hal ini, pemasok penyedia layanan transfer itu seperti perbankan yang ada di Indonesia, yaitu dengan Mandiri, BSI, BCA, dan perbankan lainnya. Serta salah satu cara memelihara hubungan baik yaitu dengan menghargai kontrak atau persetujuan yang telah dibuat oleh kedua pihak, serta pembayaran yang tepat waktu. Nah, bagaimana jika kelanjutannya Flip itu pemasok penyedia layanan di masa depan tidak memberlakukan biaya transfer? Nah, bagi Flip itu merupakan bukan masalah besar karena Flip sendiri bisa mengembangkan layanan-layanan lainnya seperti pembelian produk digital. Terus yang kelima ada competitive rivalry, di mana Flip ID itu memiliki pesaing dalam lingkup internasional maupun nasional, yang mana untuk internasional sendiri itu ada feverfx.com yang dari US dan valuta.com dari Jepang. Sedangkan untuk dari lingkup nasional sendiri itu ada
digitalponsel.com, ada doku.com, ada fastpay.co.id. Nah, untuk mengatasi pesaing-pesaing dari lingkup internasional maupun nasional, Flip sendiri mengandalkan kelebihan pada layanannya, yang mana untuk menghadapi kompetitor sejenis itu, Flip memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya. Dibandingkan dengan solusi yang sudah ada saat ini, kelebihan tersebut yakni status transaksi yang dapat dilihat dan dipantau dengan jelas, pengiriman yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan metode yang disediakan oleh layanan lainnya, serta biaya transaksi yang jauh lebih murah, serta penggunaan aplikasi yang bisa dibilang mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya Jessie akan mempresentasikan life cycle terkait perusahaan Flip. Oke, pada November 2015, Flip meluncurkan situs yang bisa memproses transfer dana secara otomatis. Mereka hanya memerlukan 1 kali otorisasi di akhir demi memastikan kalau semua transaksi berjalan sesuai dengan permintaan. Lalu berlanjut pada November 2016, Flip menghilangkan sistem waiting list hingga harus berkembang dengan jumlah transaksi mencapai 13 miliar dari puluhan ribu pengguna. Lalu pada Maret 2016 tercatat ada 10.000 transaksi yang masuk ke Flip. Capaian ini langsung dilanjutkan dengan kerjasama dengan beberapa bank seperti Muamalat, CIMB, dan CIMB Niaga. Kemudian ada pengurusan lisensi ke BI juga. Next slide. Lalu pada Juli 2016, BI memanggil Flip. Flip sempat terancam akan ditutup oleh BI karena dianggap ilegal dan tidak memenuhi syarat kegiatan usaha pengiriman uang. Namun setelah beberapa kali berdiskusi pada Oktober 2016, akhirnya Flip mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia. Hingga kini Flip sudah melayani lebih dari 3 juta pengguna dengan penyediakan 2 layanan, yaitu Flip reguler gratis tanpa biaya admin maksimal 5 juta rupiah, jika lebih dikenakan 2.500 rupiah, dan untuk perusahaan 3.500 rupiah. Big Flip yaitu melayani transfer antar bank ke banyak rekening dalam sekali proses. Baik, sekian dari penjelasan UTS yang telah dikerjakan oleh kelompok kami. Bila ada salah, kurang, ataupun ketidakjelasan dalam beberapa kasus, kami mohon maaf. Dan juga selamat siang dan juga selamat berlibur semuanya.